Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan mengenai bagaimana kita harus hidup dan bersahabat bahkan di dalam ketidakpastian. Jadi kita bersahabat dengan ketidakpastian. Kita membiasakan diri hidup dalam suasana yang tidak pasti. Pandemi COVID ini menghasilkan suasana ketidakpastian yang begitu hebat. Berita kematian, peningkatan orang-orang yang terjangkiti. Tidak tahu kapan berakhir. Bahkan ada orang yang terjangkiti meninggal, tapi ada juga yang terjangkiti dia sembuh. Sudah vaksin dia terjangkiti, ada yang vaksin belum. Jadi banyak sekali ketidakpastian. Orang-orang yang mengalami suasana ketidakpastian dan tidak betah, dia dapat mengalami depresi, mengalami gangguan, menjadi tidak nyaman. Memang saudara, ketidakpastian tidak membuat kita nyaman, tidak membuat kita betah, membuat kita takut dan gelisah. Bahkan ada yang sampai menyerah, putus asa, absurd, tidak masuk akal, tidak dapat dipahami. Bahkan kita ini kebanjiran informasi. Informasi ini bukannya sekarang ini saudara, jauh lebih sulit untuk menyaring informasi. Karena kita ini overflow, sudah meluap, membludak. Coba tanyakan orang yang sakit, nasihat mengatasi sakit COVID ini sudah begitu banyak. Sampai ada yang bertabrakan, ada yang minum ini, makan ini, minum ini, dan seterusnya. Pemimpin juga banyak yang tidak pasti. Hari ini dia berkata begini, besok dia berkata begitu, dan lain sebagainya. Saya bayangkan tentu para pemimpin kita juga bingung. Jadi renungan kali ini saya mau mengatakan ketidakpastian bukan hanya hal yang terjadi sekarang ini. Pada masa lalu pun Rasul Paulus juga hidup dengan keadaan demikian. Ketika dia di Miletus, sebuah kota di dekat dengan Efesus, dia berkata, sekarang aku sebagai tawanan roh, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 23. Dan dia berkata begini, bahwa sekarang sebagai tawanan roh, aku akan pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bapak Ibu Saudara, sebagai tawanan roh, artinya dia tidak bisa mengendalikan semua. Dia ada momen-momen dia menyerahkan dirinya, ditawan, dituntun. Kalau orang yang ditawan itu kan dia harus pergi kemana saja yang disuruh. Ketika roh Tuhan menyuruh dia masuk kepada musim-musim tertentu, dia memasukinya. Hidup ini adalah sebuah misteri dengan segala persoalan yang tidak pernah kita dapat ketahui sebelumnya. Abraham juga seorang hambanya yang harus keluar dari tanah kenyamanannya menuju ke sebuah tempat yang dia juga tidak tahu. Coba saudara bayangkan, dia dituliskan bahwa dia akan memasuki sebuah tanah yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Apakah itu menggentarkan? Saya percaya pasti. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham, karena iman Abraham taat. Ketika dia dipanggil, dia berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya. Dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi saudara dan saya, masukilah, kita biasakanlah. Nama kerennya adalah normalisasi ketidakpastian. Jadi saudara biasakan diri bahwa kalau ada sesuatu yang tidak pasti, saudara jangan takut, jangan gentar. Malah menurut saya, saudara harus sambut dengan takjub seperti seorang anak kecil yang sedang akan bepergian ke sebuah kota besar. Jadi di kota itu dia takut tapi cemas tapi mengasyikkan. Hidup menjadi petualang, bertualang dengan episode-episode hidup musim-musim yang kita tidak pahami sebelumnya. Tapi bersama dengan Tuhan
Anda masuki saja ketika Anda mendapat sebuah guncangan, sebuah ketidakpastian, maka Anda izinkan tangan Tuhan akan menuntun Anda. Saya mengalami sebuah peristiwa ketika ada rencana perkawinan anak saya. Istri saya 3 hari sebelumnya ketika dites PCR, dia dinyatakan positif dengan CT11. Saudara, ini adalah sebuah guncangan. Bagaimana anak kami harus menikah tanpa orang tuanya. Karena dengan ini dia tidak bisa berangkat, kami tidak bisa berangkat ke Bali dan seterusnya. Dan sehingga pernikahan anak kami ini pasti terbayang keadaan yang sangat tidak nyaman. Tidak tahu apa hasilnya. Saya berdoa kepada Tuhan dan kami mengadakan tes ulang di lab yang sama. Saudara, ini sebuah kejadian yang tidak umum. Biasanya orang kalau sudah menerima positif, mereka akan terima saja. Tapi kami melakukan sebuah tindakan yang di luar normal. Ini tidak pasti. Ketika kami dites dan harus menunggu 10 jam hasilnya untuk keluar tes yang kedua. Tes yang pertama sudah positif dengan CT 11-12 ini sangat tinggi, sangat menular, sangat berbahaya. Tentunya ini mendatangkan sebuah guncangan. Saudara bayangkan di dalam 10 jam itu keadaan tidak pasti. Apa yang harus kami lakukan dengan booking, dengan tamu, dengan persiapan perjalanan. Saya sebagai suami juga gentar. Anak saya sudah menangis sampai tidak ada air mata. Saudara, kalau pernah melihat seorang anak yang kita kasihi, dia ingin pernikahannya tentu dihadiri oleh orang tuanya. Tapi kami sudah menyatakan kalau tetap ini positif, dia harus menikah tanpa kami. Ini sebuah berita yang berat bagi seorang anak. Tapi apa yang terjadi selama 10 jam ketidakpastian itu, saya dan istri berkata, apapun yang disediakan Tuhan, musim apapun, akan kita masuki, kita hadapi, kita terima. Istri saya menunggu dan kami menunggu. Karena kalau segera akan bisa tahu, keadaan tidak pasti ini membuat keluarga kami guncang. Ada yang gak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi persiapan tetap kami kerjakan yang bisa. Nah, ketidakpastian ini membuat kami semua, belum lagi kejadian-kejadian sebelumnya yang begitu menekan. Dan pas malam harinya saudara keluar sebuah hasil. Ternyata itu adalah false positif. Dan hasilnya yang kedua, tes di lab yang sama, menyatakan negatif 0. Jadi ternyata ini adalah false positif, adalah sebuah keadaan yang sangat unik. Biasanya orang negatif ternyata di rumah positif, itu sangat mungkin. Karena tidak ketemu, baru ketemu. Tapi kalau sudah ketemu menjadi 0, itu kejadian sangat kecil, 0,18%. Jadi kira-kira mungkin 10.000 ada hanya 18 orang. Tapi apa yang mau dikata, Tuhan berkehendak lain. Kami keluarga akhirnya singkat cerita dengan tes itu, tentu kami tes ulang lagi dan itu negatif ya. Kami dapat berangkat, waduh, malam itu dari sebuah malam yang penuh dengan air mata berubah menjadi malam yang sukacita. Saudara tidak bisa bayangkan apa yang kami alami. Saudara tidak bisa membayangkan itu kado seperti itu yang diberikan kepada anak kami dari Tuhan. Dan bagi saya juga ini adalah sebuah hal yang mustahil, hampir mustahil ya. Karena tesnya juga bukan di lab biasa, ini lab yang sangat terkemuka. Dan hari itu inilah hadiah. Jadi ketidakpastian itu terkadang membuat kita ini bingung. Tapi di balik itu ternyata di story ends. Cerita akhirnya adalah kami mendapatkan sebuah hadiah. Sampai hari ini cerita ini begitu dahsyat. Menjadi sebuah kado yang tidak pernah habis.
ketika ketemu anak dan menantu, ya ceritanya ya itu. Jadi sebuah kisah yang menjadi sebuah berkat yang dahsyat, dan sampai hari ini saya bisa saksikan kepada saudara. Tapi saya mau mengajak saudara, biarlah Tuhan yang menuntun saudara. Meskipun seperti Paulus, dia harus pergi ke Yerusalem dengan tangan terikat, dengan penderitaan yang banyak. Tapi siapa dalam sejarah yang tercatat namanya hebat seperti Rasul Paulus? Di dunia ini semua Alkitab namanya tercatat di dalam Alkitab. Dia menjadi orang yang sangat disegani, sangat dihormati. Inilah orang-orang yang biasakan diri masuk ke dalam sesuatu terowongan yang tidak pasti. Mungkin Anda sedang tidak pasti dalam hidup ini. Mungkin Anda barusan dipecat dari pekerjaan. Mungkin Anda barusan mengalami kehilangan orang yang Anda cintai. Mungkin Anda memasuki babak baru dalam hidup Anda. Mungkin Anda harus berpisah dengan orang yang Anda kasihi. Tapi biarlah ketidakpastian ini tidak menggugurkan iman saudara. Ketidakpastian ini tidak membuat saudara menjadi lemah. Tapi saudara bersahabat, saudara jalani, saudara lewati. Maka penyertaan Tuhan akan menyertaimu, dan engkau ujung-ujungnya akan mendapat bahwa Tuhan itu baik. Semua baik. Dia selalu membuka jalan. Tuhan memberkati saudara. Salam sejahtera dan salam agape. Sungguh indah kasih